Saat liburan, sumber mata air yang dijadikan objek wisata Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah menjadi tujuan wisata tak hanya masyarakat sekitar, tapi juga dari luar kota. Dari desa tertinggal yang dulu jadi tempat pemandian hewan ternak, Desa Ponggok bertransformasi menjadi salah satu desa wisata inspiratif di Indonesia. Lalu bagaimana kisah sebuah desa yang kini menghasilkan miliaran rupiah per bulan hanya dengan mengandalkan sumber mata airnya? Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki julukan Kota Seribu Mata Air karena banyaknya sumber mata air yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Masyarakat setempat menyebut mata air sebagai sendang atau umbul. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, setidaknya ada 174 mata air di Kabupaten Klaten. Salah satu yang paling terkenal adalah Umbul Ponggok. Tim Indonesiaku pun mengunjungi Umbul Ponggok yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Nih temenku, kayaknya nih si Ega juga lagi sama kayak saya deh, salvok, dia ngambilin ikan-ikan yang ada di kolam ini yang berenang bareng sama pengunjung, betul ya nggak sih? Iya, tapi ini ikan tuh buat ngebersihin lumut juga ya, Mbak ya? Jadi salah satu pengendali lumut itu adalah ikan, dan itu pengendali lumut alami yang tidak menimbulkan ekses yang kimiawi maksudnya gitu. Nah kalau pintu air keluar itu dibuka, mereka nggak lepas, Mbah? Dia tidak lepas, karena karakter ikan yang sehat itu dia akan selalu melawan arus atau menuju ke mata air, bukan turun ke bawah. Warga setempat mengubah Umbul Ponggok menjadi destinasi wisata air yang unik, mulai dari latihan menyelam, snorkeling, hingga swafoto di bawah air. Kolam renang alami yang berukuran sekitar 50 kali 25 meter inilah yang sukses menjadikan Desa Ponggok surga wisata air. Dengan debit air yang mengalir bisa mencapai 13.000 per liter per detik, atau setara kebutuhan pengairan sawah terhadap 16.000 hektar lahan. Nah ini ternyata pintu keluar yang mengatur sirkulasi air yang ada di dalam Umbul Ponggok ya Mbah ya. Gitu. Ini deras banget ya kalau dilihat, bisa mencapai 800 liter per detik, dan sederas ini pula yang keluar dari sumber mata air. Dari sini aliran airnya itu mengaliri ke arah perikanan dulu. Jadi masyarakat di sini punya budidaya ikan, ada juga mengalir ke irigasi atau untuk persawahan. Sebenarnya ada banyak sumber mata air di sini selain Umbul Ponggok, yakni Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Ya, desa yang ada sejak zaman Mataram kuno ini memang memiliki sumber mata air yang berlimpah sejak dulu. Secara topografi, wilayah Desa Ponggok memang diapit oleh dua gunung berapi besar, yakni Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Awalnya Umbul Ponggok hanya dimanfaatkan untuk irigasi sawah, namun sumber daya air yang berlimpah akhirnya dijadikan inovasi pengembangan wisata oleh warga dan pemerintah Desa Ponggok. Kalau di akhir pekan kita 1000-an ya, tapi kalau hari biasa di weekday kita berkisar 200 sampai 300-an orang. Kalau di Umbul Ponggok ini nggak rata, ini karena natural. Jadi sekitar 1,5 sampai 3 meter. 1,5 di pinggir aja, kalau 2 sampai 3 meter di tengah sampai di mata air. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya air membawa Ponggok menjadi desa mandiri. Tak heran, Desa Ponggok kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Siapa sangka, desa yang kini menawan sebagai kawasan wisata, dulunya merupakan desa termiskin di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2000-an, Desa Ponggok hanya memiliki pendapatan senilai 17 juta rupiah per tahun. Namun berkat pengelolaan wisata yang efektif, pendapatan desa yang dihuni oleh 1020 kakak ini melonjak drastis. Ya, kini Umbul Ponggok jadi ikon wisata desa dengan penghasilan mencapai 16 miliar per tahun.
saat ini di Ponggok ini per RW ada tempat wisata, Pak. Ya, tempat wisata ini ada yang dikelola BUMDes, ada yang dikelola lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Yang mana dari pengelolaan ini 40% dari pendapatan SHU itu masuk ke PAD desa. Jadi kalau kami merasa kami karena berangkat dari pemberdayaan, otomatis SDM yang kami mengelola dari BUMDes dan LUPMMdes ini memang sebenarnya harus dikelola oleh orang profesional ya, yang mana di bidangnya. Karena kita bergerak di wisata ya, mereka sebenarnya harus dipegang oleh profesional pariwisata. Pengelolaan wisata di Desa Ponggok memang tampak profesional dan semua pendapatan dipastikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seperti program khusus yang dirancang pemerintah Desa Ponggok, pembayaran BPJS Kesehatan seluruh warga, dan program untuk lansia maupun anak-anak. Namun butuh waktu kurang lebih 10 tahun bagi Desa Ponggok untuk bangkit dari keterpurukan, dimulai dari pemetaan potensi, kebutuhan, dan masalah untuk bahan acuan dalam menyusun perencanaan yang mendapat pendampingan dari mahasiswa. Ya, ini yang menjadi kendala kami memang untuk kita mau mengejar standarisasi di dalam pengelolaan ini, makanya kami bikin program satu rumah satu mahasiswa. Nah, yang mana mahasiswa ini kami harapkan nanti setelah lulus mereka bisa menjadi pengelola yang ada di BUMDes ini. Potret perputaran roda ekonomi di Desa Ponggok bagaikan bumi dan langit dengan desa tetangganya, yakni Desa Majegan. Yang meskipun berbeda kecamatan, namun secara jarak tempuh hanya berkisar 2 km dari Ponggok. Jika musim kemarau tiba, desa ini kerap mengalami kekeringan lahan hingga menyebabkan para petani gagal panen. Keberadaan sumber mata air di sini tak seperti Desa Ponggok. Desa Majegan memiliki jumlah penduduk 2 kali lipat dari Desa Ponggok, sekitar 4.900 jiwa. Rata-rata warga Majegan menggantungkan hidup mereka dari pertanian. Oh gitu. Saya berkeliling desa menemui petani, didampingi Pak Hartono, salah satu kepala dusun yang ada di Desa Majegan. Pertanyaan besar menggantung di benak saya, bagaimana sistem pengairan di sini? Sehari itu sampai jam berapa biasanya? Kalau air di sini kan tidak semelimpah di tetangga, di Ponggok ya Pak? Iya. Nah itu gimana pengairannya Pak? Kalau musim kemarau mungkin susah nggak sih Pak? Ya kalau kemarau itu terpaksa kita mompa kan. Pakai alkon, kalau enggak beli pakai yang pakai mersible gitu. Ini kisaran 5,5 patok. 5,5 patok itu berapa hektar? 1 hektar seperempat. Pak, sumurnya. Ternyata salah saat satunya kemarau ya. kawasan ini sulit Ini air. termasuknya Satu-satunya sumur usaha yang bisa mereka lakukan ini hanyalah bergantung udah pada mengalir. pompa air untuk mengairi lahan mereka. Warnanya agak kuning ya Pak. Karena selama ini pengairan sawah di Majegan hanya iya, berasal karena dari dari satu tanah. sumber, yakni Bendungan Wajong. Sumber air yang berjarak 5 km dari Desa Majegan. Bahkan berada di perbatasan antara Klaten dan Boyolali. Oh, kenapa tuh Pak bisa? Karena itulah mereka berubah berupaya warna membuat air, sawah mereka tetap bisa menghasilkan dengan membuat sumur kecil dan memasang pompa air. Masih kok. Nah ini salah satu sumber mata air kecil disebutnya ya Pak. Ada tersebar beberapa spot sumber mata air yang kecil, kurang lebih kedalamannya 45 meter. Tapi menurut Bapak dan warga sini airnya ini agak cenderung bau besi gitu ya. Coba ya Pak, saya agak cium ya. Ya. Oh lengket Pak. Tadi cuma untuk pengairan sawah aja. Oh iya, jadi ini hanya untuk pengairan sawah, kurang lebih untuk cukup 3 hektar ya Pak ya? Bukan untuk air dikonsumsi ya Pak? Tidak boleh. Daerah Majegan terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding Ponggok, sehingga sumber air tak berlimpah seperti di kawasan Umbul Ponggok.
meskipun secara wilayah mereka sama-sama berada di kota 1001 umbul. Padahal desa yang memiliki 16 dusun ini sebenarnya berpotensi menjadi lumbung pangan Kabupaten Klaten. Dengan area persawahannya memiliki total mencapai 168 hektar, jauh lebih luas dibandingkan permukiman warga di Desa Majegan yang hanya sekitar 80 hektar atau setengahnya. Namun mereka terbentur biaya yang tak sedikit untuk membuat sumur besar untuk menambah sumber pengairan ladang masyarakat. Kalau irigasi memang kita masih kekurangan irigasi ya, karena kita irigasi mengandalkan dari sumber yang di atas atau di bendungan Wajong. Dari lahan kita itu kita hanya mendapatkan giliran irigasi itu kurang lebih sebulan sekali ya, atau 28 hari sekali. Jadi kurang untuk irigasi yang ada di wilayah kita. Untuk menambah irigasi dari jatah aliran irigasi itu, tentunya kami juga memanfaatkan sumber-sumber mata air kecil yang ada, ataupun juga sumber-sumber irigasi dari sumur-sumur itu. Bagaimana mungkin area persawahan hanya mengandalkan air dari irigasi yang hanya didapat sebulan sekali? Dan ini rupanya yang sudah dirasakan buruh tani Majegan selama bertahun-tahun tanpa ada solusi berarti dari pemerintah setempat. Selain mengalami masalah air, para petani di Majegan juga terkendala dengan banyaknya hama di ladang yang mereka garap untuk komoditas lain seperti jagung dan buah-buahan. Tak jarang, 1 hingga 2 musim yang seharusnya panen raya terpaksa gagal panen lantaran habis dimakan tikus. Kalau kemarin-kemarin itu kendalanya tikus, Mbak. Hama. Iya, hama tikus. Di tempat Bapak sama? Iya, jagung aja kesini rata-rata dimakan tikus. Penanggulangannya gimana itu Pak? Ya gimana, ditanggulangi nggak bisa. Akhir-akhir ini kita masih mengalami kendala hama tikus lah. Kemarin waktu tahun ini kita hampir 1 musim, ada yang 2 musim itu habis. Tampaknya baik petani maupun pemerintah Desa Majegan sudah kewalahan dengan keberadaan hama ini. Tapi ini ya sudah terlanjur, sana sudah dimakan gitu. Berbagai upaya pernah dilakukan, seperti memasang perangkap, tapi belum ada satupun yang benar-benar berhasil. Nah, ini salah satu yang kami temukan, jagungnya sudah dimakan tikus seperti ini, diserang sama hama, dan padahal ini sekitar 1 bulan lagi sudah masuk musim panen. Yang lebih mengenaskan itu di musim panen lalu sekitar 75% petani jagung di Desa Majegan ini gagal panen ya Pak, karena adanya hama ini. Hingga kini permasalahan hama di ladang tak kunjung menuai solusi. Kerugian yang ditaksir akibat gagal panen mencapai lebih dari 200 juta rupiah tiap musimnya. Berkali-kali rakyat merugi. Sudah saatnya dinas terkait mengulurkan bantuan agar permasalahan irigasi dan hama benar-benar bisa ditanggulangi. Ya suruh tahan dulu ada kereta gitu. Tahan dulu ada kereta ya gini saya. Ya pinggir dulu harus maklumin lah gitu.